hari ini kita kedatangan tamu dari Kementerian Agama Kabupaten Langkat, khususnya Koordinator Penyuluh Agama Islam Kecamatan Canggang. Nah, perkenalkan nama Bapak ini adalah Bapak Khairil Effendi SAG SPDI MM. Namun untuk lebih jelasnya kita minta perjelas tentang bidang Bapak. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat mengisi di acara ngobrol penuh inspirasi di sebuah podcast yang berada di Kecamatan Canggang. Tadi diminta biodata saya barangkali ya, tadi sudah disebutkan nama. Kemudian kebetulan kita bertugas sebagai penyuluh agama fungsional di Kementerian Agama, yang mana kita juga membawahi beberapa yang ada di wilayah kecamatan, utamanya adalah Canggang, Setabat, dan Kecamatan Wangku. Kemudian saya lahir di Setabat pada tanggal 9 November 1991 dan sampai sekarang bertugas di Kementerian Agama. Dan di antara tugas-tugas itu adalah tugas sebagai penyiar di sebuah radio swasta di Kabupaten Langkat, kemudian di lapas, dan sehari-harinya di kantor urusan agama, baik itu di Setabat, Canggang, dan Lampung, untuk memberikan konsultasi keagamaan, juga untuk memberikan bimbingan bagi calon pengantin yang akan menikah. Kali itu saja. Jadi hari ini karena sudah mendengar biodata tentang Bapak Khairil Effendi, hari ini kita ada permintaan dari teman-teman kita yang akan mengupas tentang perbedaan haji dan umroh nih Pak. Nah, jadi Pak, bisa Bapak jelaskan sedikit Pak tentang perbedaan haji dan umroh ini Pak? Ya, kebetulan memang ini kan musim haji ya. Jadi bulan Zulkaidah itu adalah memang hari-hari pelaksanaan haji. Kalau berbicara tentang perbedaan antara umroh dan haji, yang jelas setiap orang yang berhaji sudah pasti bisa melaksanakan umroh. Jadi orang yang umroh itu dia tidak melaksanakan haji. Kemudian dari sisi waktu, bahwa di dalam fikih itu ada yang disebut dengan miqat. Pertama ada namanya miqat zamani, kemudian miqat makani. Untuk miqat zamani, kalau umroh itu masanya, waktunya kapan saja, asal tidak pada waktu-waktu haji. Sedangkan haji itu waktunya tertentu, dimulai dari bulan Syawal sampai dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian apa lagi perbedaannya? Kalau umroh itu dari sisi rukun, misalnya umroh itu hanya 5, sedangkan haji itu ada 6. Salah satunya adalah wukufnya apa? Kalau umroh itu tidak ada wukufnya. Kalau haji mesti ada wukufnya, dan kalau tidak melaksanakan wukuf itu maka hajinya tidak sah. Nah, itu dari sisi hari. Kalau misalnya umroh itu hanya kalau dilaksanakan paling 3 jam gitu, kalau nggak padat ya 3 jam. Karena begitu kita sampai misalnya di Mekah, kemudian setelah kita ihram dari miqat, kemudian kita tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib, itu sekitar 3 jam. Tapi kalau haji itu dari mulai tanggal 8 hari tarwiyah, kemudian tanggal 9 Dzulhijjah ya, yang disebut hari Arafah, itu orang-orang yang berhaji wukuf. Kemudian tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 yang disebut dengan hari Tasyrik. Itulah sekitar 6 hari itu. Itu dia perbedaan antara haji dan umroh. Nah, karena begini Pak, karena kan yang macam saya sendiri ya kan, ini kan saya kan belum pernah namanya berangkat haji, umroh belum pernah kan. Insyaallah ini kalau memang ada rezeki lebih saya ikut ini Pak. Makanya teman-teman juga Bang coba kan tanyakan tentang perbedaan itu haji dan umroh. Nah, lantas ada beberapa kaitannya ini Pak tentang pertanyaan berikutnya nih Pak. Jadi bolehkah seorang wanita yang sudah berkeluarga melakukan haji tanpa izin dari suami Pak? Nah ini orang-orang yang biasanya kan ada yang udah menikah, ya kan, ada udah banyak rezekinya, dia mau naik haji atau umroh gitu, tapi tiba-tiba ada pemikiran mereka ya kan, ataupun ada kendala apabila misalnya suaminya nanti tidak mengizinkan, itu bagaimana Pak kira-kira?
Pada prinsipnya dalam agama, seorang istri itu harus ya tentu minta izin pada suami. Kalau tidak diizinkan ya tentu tidak boleh. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya baik, apalagi ini ada memang disyariatkan, saya kira kalau seorang suami yang bagus imannya, tak mungkin dia untuk melarang istrinya untuk pergi beribadah dari itu haji atau umroh. Jadi perlu dicatat secara prinsip, pada prinsipnya seorang istri itu tidak boleh keluar rumah pun kalau nggak izin suaminya kan. Ya. Tapi saya kira kalau memang suaminya juga tingkat keagamaannya tinggi, saya kira tidak ada larangan bagi suami untuk memberikan istrinya pergi keluar rumah, apalagi untuk menjalankan ibadah haji atau umroh. Itu ya. Nah, lalu Pak, pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana jika seseorang wanita mendapat haid Pak ketika sedang haji? Apakah hajinya sah atau tidak Pak kira-kira ya? Tergantung ritualnya itu. Kalau misalnya dia sedang tawaf itu mesti suci dari hadas dan haji. Kalau tawaf Pak ya. Kalau tawafnya yang mengelilingi Ka'bah Pak ya. Tujuh kali itu harus suci. Tapi kalau sa'i dia tidak mesti begitu. Jadi kalau misalnya dia haid maka ditunda dulu untuk dia tawaf. Tunggu sampai berhenti haidnya. Haid ini Pak. Berarti sampai berhenti haid, mandi dia, ini Pak, baru dia melaksanakan itu. Berarti boleh tertinggal Pak ya? Artinya didahulukan yang lain gitu Pak? Oh enggak, tetap urutannya mesti. Berarti ditunda dulu Pak, setelah. Nggak bisa pula kita sa'i dulu baru tawaf, terbalik. Itulah namanya tertib tadi. Iya, tertib. Nah, cuman ada solusi barangkali oleh orang-orang yang memang dia kayak gitu, sebelum dia melaksanakan itu dia semacam minum obat untuk anti haid istilahnya itu. Tapi tentu dengan catatan bahwa itu harus dengan dokter yang memang betul-betul menganjurkan untuk itu, yang memang dia tidak merusak dirinya untuk melaksanakan ibadah gitu. Maksudnya yang selama ini kalau haidnya normal tiba-tiba kan tidak jadi haid karena gara-gara obat itu, kalau ada efeknya itu ada boleh ya. Tapi makanya harus dengan dokter ahli ya untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya umroh ada. Rukun umroh itu ada 5. Pertama niat ihram dari Mekah. Kalau misalnya kita dari Madinah ke Mekah, mikotnya itu Bir Ali. Dari situlah kita niat, kemudian sampai di Mekah kita tawaf, kemudian sa'i, tahallul, terus saya tertib. Jadi antara haji dan umroh tadi, walaupun dia terkendala tentang haid tadi, tetap dia tidak ditunda dulu Pak ya. Baik dia haji maupun umroh Pak ya. Iya. Kalau haji rukunnya 6, niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tawafnya disebut tawaf ifadah itu, kemudian sa'i, wukuf di Arafah, kemudian dia tahallul. Jadi bedanya hanya di wukuf itu. Di haji itu ada juga yang namanya melempar, mabit di bermalam di Mina, mabit di Musdalifah. Itu bukan merupakan rukun, itu namanya wajib haji. Jadi beda rukun dengan wajib haji. Jadi Pak, ada beberapa lagi Pak yang kira-kira Pak bisa sampaikan lah kalau untuk kaum milenial Pak, karena kan sebenarnya ini kan pertanyaan-pertanyaannya dari kaum milenial Pak, pemuda-pemudi ini. Jadi apakah pemuda-pemudi ini Pak bisa juga, bagaimana caranya bisa menyemangati orang itu agar bisa mereka ikut dalam kegiatan ini Pak, gitu kan? Ya pertama harus daftar dulu. Kalau misalnya mau haji, daftar haji. Kalau di Kementerian Agama daftar haji sekarang itu sekitar 20 tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk umroh itu kapan saja, tentu disesuaikan dengan jadwal yang ada di travel. Ini bukan promosi, saya juga kebetulan ada travel kita, saya sebagai tour leader Ridwan Cahya Ramain. Bagi orang-orang yang ingin mungkin melaksanakan ibadah umroh, persilakan untuk tidak mendaftar atau tidak bertanya-tanya. Dan perlu ditekankan bahwa setiap orang yang umroh atau haji itu yang paling penting itu adalah manasik haji. Jangan pula nanti kita nggak tahu apa-apa di sana, pelongo-pelongo gitu ya kan. Jadi harus dibekali dengan ilmu tentang masalah haji atau umroh itu. Jadi kalau di tempat kita ini gampang. Kalau untuk praktek di Kementerian Agama ada miniatur Ka'bahnya itu. Jadi sedikit Pak, lanjut lagi Pak. Ini kan namanya kegiatan, ini kan haji Pak ya, melaksanakan haji. Ini kan tentunya berkait erat tentang namanya kurban Pak. Iya. Kurban ya. Nah, jadi Pak bisa sedikit Pak ceritakan kisah sejarahnya ini Pak. Oh iya. Iya. Baik. Kaitan haji itu disebut juga dengan samping haji
hari raya kurban. Karena memang sejarahnya itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum sampai ke sana, ternyata kalau kita baca di buku-buku itu kurban itu sudah ada pada zaman Nabi Adam. Oh, sudah ada Pak ya? Sudah ada pada zaman Nabi Adam, seperti kurbannya antara Qabil dan Habil. Ketika itu menurut syariat Nabi Adam, anaknya itu kan lahir kembar sepasang-sepasang. Untuk melakukan perkawinan, kejodohannya harus hilang. Iya kan? Jadi si Qabil ini tak mau untuk menikahi saudara yang silam karena dianggap jelek. Saudara yang satu perut dia inilah yang kembarannya yang cantik. Tapi syariat Nabi Adam waktu itu harus hilang. Jadi dia nggak mau, akhirnya diperintahkan untuk membuat kurban. Ternyata yang diterima itu adalah kurbannya Habil. Si Qabilnya tidak diterima, akhirnya dia membunuh saudaranya. Itulah pembunuhan yang pertama kali yang terjadi di muka bumi. Jadi kurban itu sudah ada pada zaman Nabi Adam. Tentang hewannya Pak, kurban itu hewannya dalam satu riwayat ada mengatakan itu binatang seperti burung, ada yang mengatakan buah-buahan. Tapi yang menarik di situ adalah yang kenapa Habil diterima, intinya karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita kurban bukan karena barangnya, bendanya, tapi karena keikhlasan kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kurban itu terjadi pada masa jahiliyah, zaman kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Ketika itu Abdul Muthalib bermimpi untuk bukan membersihkan ya, mengorek air Zam-Zam. Jadi diperintahkan Allah. Dia mengorek air Zam-Zam itu sangat sulit sekali. Lalu dia bernazar, kalau ada anakku 10, maka salah satu anakku akan kukorbankan. Jadi dalam sebuah riwayat, anaknya 10 yang terakhir itu ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika diundi, selalu jatuhnya kepada Abdullah. Begitu diundi selalu Abdullah. Sehingga dia datang ke seorang kahin namanya atau dukun masa zaman itu, namanya Arafat ya. Dia menanyakan, kenapa gini, boleh nggak aku ganti dengan misalnya seekor dengan lain, dengan unta gitu kan. Hanya kata si dukun itu boleh. Setiap kali dia itu 10 ekor unta. Begitu misalnya pertama dia undi anak-anaknya yang 10 ini. Yang 10 itu jatuh pada Abdullah. Karena dia sayang, maka ganti dengan unta 10 kali sampai akhirnya 10 kali 10 100 ekor unta, barulah yang terakhir Abdullah itu bebas. Karena setelah diundi ternyata bukan lagi Abdullah. Karena waktu diundi itu Abdullah unta 1 sampai 10 itu adalah Abdullah. Dalam satu versi yang lain dikatakan bahwa ayah Nabi ini Abdullah itu ada abangnya namanya Abbas. Ketika ayahnya mau menyembelih Abdullah ini, maka ditarik oleh si Abbas sehingga kena enggak di pelipisnya. Maka menurut sebuah riwayat bahwasanya ayah Nabi itu ada tandanya di pelipis itu bekas pisau atau parang yang ketika ayahnya mau mengorbankan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga baru Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kita tahulah sejarahnya bagaimana Nabi yang mungkin sayangnya yang susah mendapatkan anak tapi diperintah untuk menyembelih anaknya, dan itu menjadi syariat kita sampai sekarang. Dan kalau kita ke Tanah Haram, di situ ada namanya Jabal Kurban. Jabal Kurban itu disitulah tempat penyembelihan Nabi Ismail yang terakhir digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba. Jadi kalau kita lewat itu di atas tuh nampak ada semacam tempat, disitulah Nabi Ibrahim waktu itu mau dikorbankan. Nah, kalau dari sejarah Pak, jadi Pak, pesan yang bisa diambil Pak untuk kaum milenial sekarang Pak, itu bagaimana Pak? Ya, bahwasanya kita jangan takut untuk berkorban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah, ya kan, kekasih Allah dia. Waktu dia belum punya anak, dia bukan luar biasa bagaimana kedekatannya dengan Allah. Nah, Allah mencoba ketika dia sudah punya anak, apakah dengan punya anak ini masih mau lagi mendengarkan kata-kata Allah? Ketika Allah perintahkan anakmu harus disembelih, maka Nabi menurut Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita pun begitu. Kenapa? Makna kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sekali untuk berkurban, tentunya yang dimaksudkan adalah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kurban
untuk supaya dilihat orang, kurban supaya oh wah ini kita ini berarti banyak hartanya, kurban enggak. Tapi memang niat itu tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Pak, terakhir kali Pak ya. Terakhir. Jadi yang terakhir nih Pak, ada saya pernah mendengar ya kan, bahwasanya ada yang berkurban itu dengan cicilan Pak. Oh iya. Misalnya ada 20 orang gitu kan, cicilan gitu. Itu bagaimana Pak kira-kira Pak? Ya. Atau yang efektif bagaimana kira-kira bisa menyicil tapi bisa diterima gitu. Perlu digarisbawahi bahwa korban itu bagi yang mampu, ya kan. Kalau untuk ukurannya kalau satu ekor lembu itu untuk 7 orang, kalau kita istilahnya patungan. Nah, kalau ketika kita mau memberikan uang tiba-tiba, mungkin kita belum mampu, maka oleh panitia di masjid barangkali ada iuran yang supaya tidak memberatkan. Boleh-boleh saja dicicil, supaya nanti ketika hari hanya tidak kita tergesa-gesa. Karena kan begitu spontan kan sulit untuk mengadakan uangnya. Jadi begitu dia mencicil dan sudah ada niatnya, saya kira itu tidak masalah. Dan itu bagus. Jadi intinya Pak, untuk kedepannya ini kita harus semangat haji lah Pak. Ya, apalagi kita masih muda. Iya. Kalau Gen Z ini ya, milenial. Ya dari sekarang, karena memang kalau pelaksanaan haji itu memang harus fisik. Jadi kalau kita muda masih kuat, kalau udah tua-tua ya kalau sendiri lah ya kan, kadang ada yang mau disorong segala macam. Dan di samping itu yang perlu juga saya tekankan tadi, bukan sekedar itu saja, fisik peralatan, tapi ilmu kita tentang masalah umrah dengan manasik itu. Karena tidak mungkin kita mengharapkan itu orang, kita harus menjadi haji yang mandiri, umroh yang mandiri, tidak mengharapkan orang lain. Jadi demikian hari ini pembahasan kita tentang haji umroh dan sedikit tentang kurban bersama Bapak Khair Effendi dan saya Abdi. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kalau saya mampun. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oh.